Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family, sahabat-sahabat Allah yang dikasihi Allah. Berjumpa kembali kita pada pagi hari ini di dalam renungan harian online Gesia Sword. Dan bersyukur pada pagi hari ini saya bisa kembali melanjutkan renungan harian yang pernah saya sampaikan sebelumnya mengenai bijaksana, dan ini adalah bagian yang keempat dan ini merupakan bagian yang terakhir. Firman Tuhan pada pagi hari ini masih tetap sama. Saya masih mengambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Pada bagian yang keempat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah bagian akhir dari kupasan saya mengenai bijaksana. Dan hal yang terakhir ini merupakan hal yang paling penting untuk kita perhatikan, yaitu bijaksana itu selalu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Mari kita lihat kronologi dari perumpamaan ini. Jadi ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mereka sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut mempelai. Namun, sang mempelai itu lama tidak datang-datang. Dan akhirnya membuat mereka semuanya mengantuk sampai dengan tertidur. Oke, sampai di sini sebenarnya posisi mereka ini cukup imbang. Semua sama-sama membawa pelita, mereka menunggu mempelai yang sama, sampai mengantuk dan tertidur pun bersama. Namun perbedaan mencolok itu mulai terjadi ketika ada seseorang yang berteriak di tengah malam, mempelai datang, songsonglah dia. Nah, semua gadis itu bangun, lalu mempersiapkan pelitanya. Nah, disinilah konflik itu mulai terjadi. Masalah menjadi semakin rumit. Mari coba kita bayangkan sejenak gitu ya. Ketika kita ada di dalam posisi menunggu itu sebuah aktivitas yang sangat melelahkan. Apalagi dikatakan bahwa mempelai itu lama tidak datang-datang. Jadi mereka udah sangat lelah, mengantuk dan tertidur. Dalam kondisi yang lagi enak-enaknya tidur, dikatakan di sini tuh tengah malam gitu ya, karena enak-enaknya tidur di tengah malam, tiba-tiba ada yang berteriak. Nah, respon pertama saat mereka mendengarkan teriakan itu tentunya pasti kaget gitu ya. Apakah mungkin ada panik? Ya, bisa saja ada sedikit kepanikan terjadi di situ karena mereka semua dalam posisi yang baru bangun dan mungkin ya masih setengah sadar gitu kan. Tetapi hebatnya, para gadis bijaksana ini tidak larut di dalam kepanikan mereka. Dari mana saya bisa katakan hal ini? Karena pada saat gadis bodoh hendak meminta minyak kepada mereka dari buli-buli mereka, mereka tidak dengan mudahnya memberikan minyak itu. Padahal mereka tahu itu kegentingan sedang terjadi kan, kepanikan sedang terjadi. Tetapi mereka menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, tidak terburu-buru, penuh dengan hikmat. Dalam kondisi seperti itu saja, mereka justru masih bisa memberikan solusi kepada 5 gadis bodoh untuk pergi kepada penjual minyak. Coba Anda bayangkan, jika saja mereka tidak menggunakan kepala dingin dalam situasi ini, bisa-bisa mereka dengan mudahnya membagikan minyak mereka. Lalu apa yang akan terjadi kemudian? Ya tentu saja minyak itu tidak akan cukup bagi mereka semua, dan malah membawa mereka ke dalam pencobaan atau masalah yang lebih besar. Persiapan yang sudah mereka pikirkan matang-matang, hancur dalam sekejap. Kehilangan segala sesuatu yang sudah ada di depan mata. Kesempatan, harapan, sukacita, semua hilang hanya karena satu tindakan saat mereka memecahkan sebuah masalah dengan terburu-buru. Dampak kerugian yang teramat besar jika sampai mereka melakukan hal itu. Nah saudara, hal apa yang bisa kita pelajari saat ini? Apakah cukup worth it dampak yang ditimbulkan dengan cara kita menyelesaikan sebuah masalah? Hati-hati saudara, saat kita terburu-buru mengambil keputusan dalam sebuah masalah, itu bukannya menyelesaikan masalah, malah bisa mendatangkan masalah baru buat kita.
Memiliki kepala yang dingin memang tidak mudah. Butuh jam terbang, pengalaman yang cukup, kedewasaan yang matang. Namun satu hal kecil yang dapat kita mulai dari hari ini adalah belajarlah dari setiap kesalahan yang pernah kita lakukan, terutama dalam hal mengambil keputusan dalam sebuah masalah. Belajarlah dari banyak pengalaman orang lain, di mana mungkin permasalahan mereka belum pernah kita alami, tapi kita bisa jadikan itu pelajaran buat kita. Setiap nasihat dan masukan yang orang lain berikan kepada kita, hendaknya kita renungkan dan dipikirkan baik-baik. Dan terlebih daripada semuanya itu, kita tanamkan setiap firman Tuhan yang kita dengar, baik dari renungan online seperti ini atau dari ibadah yang kita ikuti. Jangan pernah anggap lalu, saudara. Ada banyak hal yang Tuhan nyatakan bagi kita secara pribadi dari setiap firman yang kita dengar. Satu contoh kecil yang ingin saya bagikan kepada kita semua pagi ini. Beberapa waktu lalu melalui firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala di ibadah raya di hari Minggu pagi, saya dikuatkan dan diingatkan untuk berdoa dahulu sebelum bekerja. Saya mau bilang itu bukan hal yang mudah, saudara. Apalagi mungkin bagi kita yang sudah punya pengalaman yang banyak. Tentunya kita punya pola pikir, ya ini pekerjaan sudah kita lakukan selama bertahun-tahun lah. Namun saya cuma mau bilang mengenai hal berdoa dahulu sebelum bekerja, ini sudah lama saya praktekkan. Dan saat firman itu saya dengar kembali, saya disegarkan, diingatkan untuk terus secara konsisten melakukannya. Dan saya membuktikan, saudara, ada banyak hal masalah di dalam pekerjaan saya yang dapat diselesaikan karena campur tangan Tuhan dan bukan karena kehebatan atau kepintaran saya. Saya mau sampaikan sedikit kesaksian untuk memberi kekuatan atas renungan yang kita dengar sama-sama pada pagi hari ini. Jadi beberapa waktu yang lalu di dalam proyek kami ada masalah yang cukup rumit. Klien kami sudah komplain karena solusi yang kami berikan ini justru berpotensi memberikan kerugian miliaran rupiah. Sampai suatu hari saya diperhadapkan dalam posisi yang sulit. Saat itu diadakan meeting untuk membahas masalah ini. Dari pihak saya ada satu orang director, dan dari pihak klien ada satu orang senior vice president. Dan di meeting tersebut, Bapak senior vice president dari klien ini terus-menerus mencecar director saya dengan semua komplain dan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijelaskan. Ketika director saya menjawab, dibantah lagi, dan ini berlangsung cukup lama. Dan masalahnya, ada beberapa jawaban memang yang director saya sampaikan itu memang kurang tepat. Dan saya tahu itu. Sampai suatu titik, ini momen yang cukup mengagetkan gitu buat saya. Tiba-tiba Bapak senior vice president ini tanya sama saya di dalam meeting itu. Oke, sekarang coba Randy, kalau menurut kamu seperti apa dan yang benar seperti apa? Wah, kondisi saat itu saya merasa kayak saya ada di ujung tanduk. Kalau saya katakan hal yang benar, ya saya nggak tahu apa yang akan director saya lakukan kepada saya setelah meeting ini. Karena bisa jadi dia marah-marah karena mungkin merasa tidak didukung semua argumentasinya, atau mungkin hal-hal buruk lainnya lah yang saya nggak bisa sempat pikirkan. Namun, hal yang kedua, kalau saya tidak katakan hal yang benar, padahal saya tahu ada yang salah, ya mungkin kami akan dinilai sebagai konsultan yang tidak mumpuni di dalam hal tersebut. Dan yang paling penting, saudara, hati kecil saya sudah jelas berkata bahwa saya harus mengatakan hal yang benar. Akhirnya di meeting itu, saya katakan hal yang sebenarnya. Di mana jawaban saya itu mematahkan semua argumentasi yang sudah disampaikan oleh director saya sebelumnya. Dan setelah meeting itu selesai, kita sudah tutup gitu kan, karena kita online, kita sudah tutup meetingnya. Kemudian si Bapak senior vice president klien ini tiba-tiba telepon saya secara pribadi. Terus dia bilang, saya rasa orang yang paling mengerti masalah ini dan bagaimana menyelesaikannya itu kamu. Jadi mulai hari ini saya maunya
kontaknya ke kamu aja satu pintu, saya nggak mau sama director kamu, saya nggak mau sama orang lain, saya sama kamu aja. Saya minggu depan ada cuti, setelah saya cuti, saya akan follow up lagi ke kamu. Nah, satu sisi cukup menyenangkan gitu, karena saya melakukan sesuatu yang benar dan itu di-acknowledge oleh orang lain. Tetapi kan masih ada satu tanggungan nih dengan director saya gitu, yang saya nggak tahu akan terjadi apa gitu. Kemudian keesokan harinya, saya ada meeting pagi dengan director saya. Kemudian di meeting tersebut kita masih membahas hal yang sama dan saya sampaikan secara detail bagaimana sebenarnya masalah itu dan bagaimana solusinya seharusnya. Dan saudara tahu, puji Tuhan, director saya itu mengakui bahwa ternyata dia ada kesalahpahaman dengan masalah yang terjadi. Sehingga apa yang memang dia sampaikan itu tidak sesuai dan akhirnya dia juga setuju dengan solusi yang saya sampaikan. Nah, saudara bisa lihat hal itu saya bisa lakukan murni bukan karena kemampuan saya. Karena masalah sebenarnya yang terjadi itu juga hal baru buat saya, saudara. Dan menurut saudara siapa yang bisa memberikan solusi itu bagi saya? Itu Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Dia yang secara jelas memberikan hikmat untuk saya bisa menjawab, memberikan solusi yang benar. Padahal itu hal juga yang baru buat saya. Dan itu di luar kemampuan dan kapasitas saya, saudara. Di mana saya setiap pagi, saya meminta pertolongan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, karena saya tidak akan tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari itu. Dan ini saya bisa rasakan. Dan saya juga mau saudara merasakan hal yang sama. Dengan pertolongan Tuhan, kita mampu untuk menyelesaikan masalah dengan kepala yang dingin dan menjadi orang yang bijaksana. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Diajarkan kami untuk kami boleh menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan kami dengan kepala yang dingin. Dan biarkan Tuhan bekerja, Tuhan yang akan menyelesaikan semua masalah-masalah kami. Dan kami akan tentunya semakin bertumbuh menjadi orang yang bijaksana. Kami tahu Tuhan, semua ini hanya bisa kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu, tuntunlah kami, pimpinlah kami, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat hal-hal luar biasa terjadi di depan kami, dan kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kami kepada banyak orang. Terima kasih Bapa, kami serap semua firman ini, ditanamkan di dalam hati kami, untuk kemudian kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Sampai kita berjumpa lagi di renungan harian yang selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.